Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memelihara kehidupan kami. Engkau terus menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kami, dan Engkau terus membimbing kami ya Tuhan dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu yang akan menyemangatkan diri kami dalam kehidupan yang kami jalani. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini akan semakin berbuah dalam hati dan pikiran kami, dan kami sanggup melakukannya, serta kami menjadi berkat bagi diri kami, bagi orang lain, dan juga firman-Mu ini ya Tuhan, yang akan terus menyegarkan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Bapa, karena kami akan siap menerima dan melakukan firman-Mu. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Mei yang terambil dari 2 Johannes sada ayat sia dalam bahasa Batak di dogma Ganup na mangalausi nasomian di bagasan po dani Kristus dang partohapi di debata namian di bagasan podaido partohap diamai dohot dianaki. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita temui adalah orang-orang dari berbagai cara pandang yang berbeda, cara berbicara yang berbeda, cara pengalaman yang berbeda, serta juga cara memperlakukan kita dengan cara yang berbeda-beda. Dan setiap hari yang kita jalani, kita berjumpa dengan orang yang berbeda. Kalaupun kita berjumpa dengan orang yang sama, tapi ada saja yang berbeda dari mereka setiap harinya. Apakah itu perubahan emosi? Apakah itu perubahan berpikir? Apakah perubahan cara pandang? Dan tidak hanya orang lain saja yang berbeda. Kita pun setiap harinya berbeda di saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Namun perbedaan itu yang mau membawa kita kepada satu tujuan, yaitu kita berharap setiap harinya dapat menenangkan hati dan pikiran kita, dapat menyenangkan hati dan pikiran kita. Terlebih jikalau kita memiliki standar ataupun target dari pekerjaan yang kita lakukan, kita berharap apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil yang baik.
Dan kita pun sangat bersuka cita ketika apa yang kita kerjakan, ketika apa yang kita alami di hari itu dapat membuat hati kita bersuka cita. Tidak ada kemarahan, tidak ada bersungut-sungut. Namun realitanya semua yang kita hadapi harus kita jalani dengan berbeda emosi dan berbeda cara kita berpikir. Ini menandakan bahwa hidup ini adalah dinamis. Hidup ini bukanlah statis, hidup ini tidak stagnan. Hidup ini berubah, hidup ini penuh dengan perubahan. Namun berbicara tentang perubahan kita sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan menginginkan kita tetap teguh di dalam ajaran kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang dimaksudkan dalam firman Tuhan pada hari ini, ketika kita setiap harinya mencari apa yang menjadi renungan firman Tuhan untuk menjadi awal kita menjalani kehidupan kita. Kita mendengar, kita membaca, dan kita merenungkan firman Tuhan berbicara apa pada hari ini. Dan tetap pada tujuan yang sama, yaitu berdiri teguh atau menjalani hari-hari kita di dalam firman Tuhan. Sekalipun perubahan yang kita alami, kehidupan dinamis yang kita jalani melalui perubahan pikiran, emosi, perasaan, ataupun ketika kita berhadapan dengan orang lain. Namun yang tidak berubah adalah keteguhan hati untuk menjalani hari-hari di dalam firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi doktrin atau standar hidup kita sebagai pengikut Kristus, di mana hidup yang kita jalani hari demi hari haruslah berdasarkan dengan nasihat. Nasihat yang akan kita lihat, kita terima dari firman Tuhan. Dan alasan kita melakukan sesuatu hal yang baik dan benar, atau alasan dalam pekerjaan kita berlaku dengan jujur dan juga melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, yaitu alasannya adalah berdasarkan dengan Kristus. Serta juga kita berhikmat dalam menjalani kehidupan ini karena motivasi kita, karena pengertian kita bahwa hidup yang kita jalani haruslah tetap teguh di dalam firman Tuhan. Dan ketika kita menjalankan kehidupan yang kita jalani, sekalipun banyak perubahan di di sekeliling kita, kita tetap berada pada prinsip yang sama, yaitu ajaran Kristus. Firman Tuhan inilah yang menjadi standar untuk kita menjalani perubahan kehidupan yang kita alami hari demi hari. Jemaat yang terkasih, dalam pergumulan yang kita hadapi, terkadang perubahan itu membuat kita berdampak negatif atau buruk pada diri kita sendiri. Namun di saat kita kembali untuk mau berdiri teguh melalui firman Tuhan, dan di dalam Tuhan kita melakukan yang menjadi kehendak-Nya, apapun perubahan yang ada di sekeliling kita pada hari-hari yang kita jalani, kita akan mendapatkan satu nilai-nilai yang penting dalam perubahan kita. Yang pasti perubahan yang terjadi adalah perubahan yang semakin membuat kita jauh lebih positif, semakin membuat kita jauh lebih berguna, semakin membuat kita jauh lebih bermanfaat, dan terutama menjadi berkat. Inilah yang diajarkan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Bapa dan Anak mengajarkan segala kebaikan dan kebenaran, sehingga inilah yang menjadi doktrin atau ajaran di dalam dirinya. Jikalau kita teguh di dalam firman Tuhan, di dalam ajaran Tuhan, apapun perubahan yang kita alami hari demi hari, baik dari diri kita atau dari orang lain atau dari pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kita akan bertumbuh di dalam pergumulan,
kita akan bertumbuh dalam tantangan hidup, dan kita akan bertumbuh di dalam pengajaran Kristus. Karena Bapa yang di sorga adalah menjadi standar hidup kita untuk menjalani hari-hari kita. Jangan jadikan dunia menjadi standar kita untuk mengembangkan diri kita, tapi jadikanlah Kristus yang menjadi dasar ajaran hidup kita, yang menjadi doktrin diri kita, yaitu kita melakukan yang menjadi kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pada hari ini, agar kita tetap teguh di dalam firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang selalu membimbing kita untuk kita teguh berada di dalam pengajaran Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, yang menolong kami ya Tuhan untuk menyemangatkan kami bahwa hidup yang kami jalani di dalam berbagai perubahan yang kami terima dari orang lain, dari kehidupan yang kami jalani, dari tantangan hidup, itu tidak akan membuat iman kami berubah kepadamu ya Tuhan. Tapi kami tetap berdiri teguh, mengalami iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Engkaulah menjadi standar kehidupan kami, dan Engkaulah ya Tuhan yang akan tetap menjadi standar kami ya Tuhan di dalam pengajaran kehidupan yang kami terima di dunia ini. Bapa di sorga, kiranya Engkau Tuhan yang menolong jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, agar mereka semakin dikuatkan di dalam banyak pergumulan dunia yang membuat mereka menjauh daripada Engkau, atau membuat mereka lelah untuk bertumbuh di dalam Engkau. Karena banyak sekali kebingungan, tantangan ketika kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup berdasarkan logika, perasaan, atau pikiran kami Tuhan. Tapi mampukan kami supaya kami menemukan nilai-nilai iman di dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup yang kami jalani. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka yang mereka jalani, dalam setiap anggota keluarga, dalam setiap keluarga lepas keluarga, pekerjaan yang mereka jalankan, dan Engkau yang memberikan berkat-berkat-Mu serta rezeki kepada kami ya Tuhan, jemaat-Mu, untuk dapat ya Tuhan semakin bersuka cita menjalani kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan sempurnakanlah doa ini. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.